Bab 546 Panen Tak Terduga, halaman 1/4. Hati Lin Yu bergetar saat melihat ini. Meskipun dia tidak tahu makhluk macam apa yang bermata merah itu, dia mendengar langkah kakinya yang tumpul seperti menabuh genderang dan suara retakan tubuhnya yang mematahkan dahan dan dedaunan. Oleh karena itu, Lin Yu tidak bisa menganggap entengnya. Dia dengan cepat meraih batu di tanah dan mengayunkannya langsung ke arah sosok hitam yang bergegas mendekat. Bang! Ada suara ledakan batu dalam sekejap. Jelas sekali bahwa batu yang dilemparkan oleh Lin Yu secara akurat mengenai raksasa itu, tetapi gemuruh langkah kaki seperti kuku kuda di tanah tidak berhenti, dan bayangan hitam besar muncul. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Lin Yu, dengan nafas berat dan nafas mencurigakan, dan dua lampu putih menyala, dan dia melihat bahwa makhluk besar ini sebenarnya memiliki dua taring tajam seperti pedang di mulutnya. Lin Yu terkejut. Dia jelas tidak menyangka benda ini mampu menahan pukulan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Kedua taringnya sudah ada di depan matanya kaki, dan mengambang kembali dengan cepat. Bayangan hitam besar itu melesat dengan cepat, menerbangkan pasir dan kerikil. Karena kelembaman dampak bayangan hitam itu terlalu besar, ia tidak dapat menahan kakinya dan langsung berlari keluar dari hutan. Awan gelap di langit telah menyebar sebelumnya, dan titik-titik bintang dan bulan sabit terlihat samar-samar di langit. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup dan cahaya api unggun, Lin Yu dapat dengan jelas melihat monster besar yang baru saja menyerang dia. Saya melihat bahwa ini ternyata adalah babi hutan besar yang tingginya setengah dari manusia. Panjangnya lebih dari 2 meter, dengan bahu lebar dan perut bulat. Beratnya pasti lebih dari 200 kilogram. Ia ditutupi dengan surai yang tebal dan keras, dan kulitnya yang tebal membuatnya terlihat seperti mengenakan baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Taringnya yang melengkung di sudut mulutnya tebal dan tajam. Jika digaruk sama sekali tidak ada kulit yang tersisa. Lin Yu terkejut saat melihat babi hutan yang begitu besar dan kuat. Pantas saja batu yang baru saja dia lempar sepertinya mengenai pelat besi, tanpa efek apapun. Jika mengenai orang biasa pasti akan mematahkan otot dan tulangnya, namun memukul babi hutan besar ini seperti menggelitiknya. Hutan purba ini sungguh tempat yang indah, ia benar-benar dapat membiakkan makhluk sekuat itu. Pada saat ini, babi hutan besar sedang menatap Lin Yu dengan mata merah dan tatapan tajam di matanya. Dia terengah-engah, lalu menendang kakinya dan berlari ke arah Lin Yu lagi. Pohon-pohon kecil di pinggiran hutan langsung dirusak oleh babi hutan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat babi hutan itu begitu besar tetapi sangat cepat, namun, tidak peduli seberapa cepat babi hutan itu tidak cukup baginya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia lolos dari serangan babi hutan besar tersebut. Namun, babi hutan tersebut gagal melakukan serangan dan gagal mengerem tepat waktu, dengan keras. Tubuhnya yang berat menghantam pohon di dekatnya, dan dia tampak seperti itu sedikit pusing karena dampaknya, menggelengkan kepalanya yang berat dengan kuat. Mencicit, babi hutan itu melolong beberapa kali, jelas sangat marah. Dia menginjak tanah dengan kaki depannya beberapa kali, mengerahkan kekuatan lagi, dan berlari ke arah Lin Yu tampak tenang dan berdiri diam, tunggu sampai babi hutan itu bergegas maju, dan menghindar lagi dengan ringan. Babi hutan itu bahkan tidak menyentuh pakaiannya, lalu bergegas keluar lagi, menginjak tanah dengan keras dengan kukunya yang keras, lalu menstabilkan tubuhnya. Mencicit, babi hutan mengeluarkan suara yang lebih keras, dan matanya sangat merah. Ia selalu mendominasi dan tak terkalahkan di hutan ini, tapi sekarang ia dimainkan seperti monyet oleh Lin Yu. Segera setelah itu, tubuh babi hutan itu tiba-tiba menegang, dan sekali lagi meledak dengan seluruh kekuatannya dan menghantam Lin Yu. Kali ini, Lin Yu tidak terburu-buru untuk bersembunyi. Ketika babi hutan itu berlari ke depannya, Lin Yu tiba-tiba menginjak kepala babi hutan itu dan menendangnya dengan keras tanah. Lin Yu terbang ke udara dan mendarat di dahan pohon buah-buahan di depannya. Dia duduk kokoh di dahan itu, memetik buah dari pohon itu, menyekanya di tubuhnya, dan memakannya dengan santai rasanya cukup enak. Babi hutan itu diinjak oleh Lin Yu, dan seluruh kepala, hidung dan mulutnya dipenuhi pasir, tanah dan rumput liar darah merah. Itu mengguncangnya dengan keras.
Dia menggelengkan kepalanya dan bersenandung untuk membuang kotoran dari hidung dan mulutnya. Matanya berubah merah, memantulkan cahaya merah di malam hari, membuatnya tampak agak menakutkan dan menakutkan. Kemudian ia menatap Lin Yu, yang sedang duduk di dahan sambil memakan buah tidak jauh dari sana, meraung, dan menghantam pohon buah-buahan lagi, seolah ingin menjatuhkan Lin Yu dari pohon buah-buahan. Tapi yang mengecewakan adalah Lin Yu terus duduk di dahan, memakan buahnya, dan menghancurkan inti di kepalanya. Babi hutan itu begitu terhina hingga menjadi gila. Ia memukul pohon buah-buahan dengan kepala dan gadingnya, menahan kekuatannya dan bersikeras untuk memukul pohon buah-buahan. Lin Yu cukup senang, dan sangat menyenangkan menggoda babi hutan ketika dia bosan. Gerakan di sisi mereka juga membangunkan Ani yang sedang beristirahat di tepi sungai. Ketika Ani bangun dan melihat Lin Yu telah pergi, dan ada juga lolongan binatang buas yang aneh di hutan, jantungnya berdetak kencang dan dia buru-buru menoleh. Berteriak keras ke dalam hutan, "Hei! Di mana kamu?" Mendengar teriakannya, jantung Lin Yu berdetak kencang, dan diam-diam dia memikirkan sesuatu yang buruk. Benar saja, setelah mendengar teriakan Ani, babi hutan itu bergegas keluar hutan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak cukup pintar untuk menebak bahwa Lin Yu ada hubungannya dengan Ani, tetapi karena marah dan ingin menemukan makhluk yang lebih lemah dari dirinya untuk mengekspresikan kemarahannya, ia berlari ke arah Ani seperti orang gila. Sebelum Ani sempat bereaksi, dia melihat makhluk besar tiba-tiba keluar dari hutan dan berlari ke arahnya dengan putus asa. Dia bahkan tidak sempat melihat dengan jelas apa yang datang ke arahnya, dia berteriak dan segera berbalik dan lari. Namun babi hutan dapat berlari dengan sangat cepat, hingga hampir 60 km per jam, dan babi hutan yang telah hidup di hutan perawan sejak kecil ini lebih cepat dari babi hutan biasa. Jadi Ani hanya berlari 2 langkah, dan babi hutan tersebut dia sudah berlari ke belakangnya, dan taringnya yang tajam hendak menembus tubuh Ani. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh melesat dengan cepat, meraih taring di sudut mulut babi hutan, dan tiba-tiba membalikkannya ke samping. Babi hutan besar yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi itu terhuyung dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Lin Yu juga menendang tanah dengan keras dengan kakinya, menyebabkan pasir dan kerikil beterbangan, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian, sebelum dia bisa menunggu babi hutan di tanah bereaksi, dia mengerahkan kekuatannya tangan dan meraih babi hutan itu dengan erat. Taringnya patah dengan sekuat tenaga, dan hanya terdengar suara ledakan yang teredam. Taring di sudut mulut babi hutan itu dipatahkan secara paksa oleh Lin Yu. Mencicit, babi hutan itu segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, berguling-guling dan hendak berdiri. Tapi yang tidak disangkanya adalah hal yang lebih menyakitkan masih akan datang, menusuknya dengan keras pada mata kanannya. Puff! Terdengar suara alat tajam menusuk daging, dan mata kanan babi hutan itu tiba-tiba berlumuran darah. Babi hutan itu meraung lagi, berbalik dan melompat, berteriak dan berlari ke arah Lin Yu lagi. Rasa sakit yang parah saat ini membuatnya menjadi sangat kejam. Ia bergegas kemana-mana, ingin menggunakan satu-satunya taringnya yang tersisa. Bab 546 Panen Tak Terduga, halaman 2/4. Babi adalah babi, betapapun liarnya mereka tetaplah babi. Pantas saja mereka disebut babi bodoh. Lin Yu melihat babi hutan itu tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dan masih bertarung dengannya di sini mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu merunduk dengan gesit. Menghindari serangan babi hutan itu. "Ani, lemparkan aku garpu yang tadi aku gunakan untuk menangkap ikan." Teriak Lin Yu pada En sambil menghindari serangan babi hutan itu. "Kita punya makanan untuk besok, babi hutan." Yang ada di samping sudah ketakutan. Wajahnya pucat dan kakinya lemah. Dia baru sadar setelah mendengar tangisan Lin Yu. Dia dengan cepat meraih dahan di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Lin Yu. Karena Ani pada awalnya adalah seorang gadis, kekuatannya terbatas, dan dia baru saja ketakutan, sehingga jarak antara dia dan dahan pohon terbatas. Lin Yu tiba-tiba berbalik, bergegas ke depan, dan kemudian meraih dahan pohon dari sebuah pohon. Dan babi hutan gila itu sudah bergegas ke belakang Lin Yu. Lin Yu bahkan tidak berbalik, dia hanya meraih dahan pohon di tangannya dan memutarnya.
Tiba-tiba dia memutar tubuhnya, dan menusuk dahan pohon di tangannya langsung ke sisa mata kiri babi hutan itu dengan, kembali, karabin. Mencicit. Babi hutan itu kembali mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dengan tongkat kayu di matanya dan masih berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi Lin Yu menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan menggunakan lengannya dengan keras untuk menekan dahan pohon di tangannya. Ranting pohon di tangannya menembus beberapa titik ke kepala babi hutan itu lagi, dan kepala babi hutan itu segera ditembus, terkena pukulan besar. Babi hutan itu menendang tanah dengan keras dengan kaki belakangnya, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan bahkan jeritan yang dibuatnya seolah-olah keluar dari tenggorokannya. Ia menendang secara acak beberapa kali, lalu tubuhnya menjadi lemas. Seluruh kekuatan di tubuhnya perlahan terlepas, dan darah mengucur dari matanya yang buta. Akhirnya, tubuhnya perlahan merangkak dan tidak mengeluarkan suara. Lin Yu menyodok dahan di tangannya, dan ketika dia tidak melihat reaksi apapun, dia yakin bahwa babi hutan itu memang mati. Hei, Ani di samping menjadi pucat karena ketakutan. Ketika dia melihat babi hutan itu berhenti bergerak, dia berteriak dengan sedih dan bergegas menuju Lin Yu dengan putus asa. Lin Yu berbalik, dan sebelum dia bisa bereaksi, tubuh yang hangat dan harum jatuh ke pelukannya. Dia, aku ketakutan setengah mati. Suara Ani mengandung sedikit tangisan dan kepanikan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Terlihat jelas bahwa pemandangan yang baru saja terjadi benar-benar membuatnya takut. Dia sudah sangat tua dan hanya melihat binatang buas dan liar ini di kebun binatang. Sekarang mereka tiba-tiba muncul di hadapannya, dan taring tajam babi hutan itu hampir menembus punggungnya yang halus. Memikirkan nafas hangat yang disemprotkan babi hutan ke punggungnya ketika ia berlari ke belakangnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, jantungnya berbulu, dan dia ketakutan. Melihat dia begitu panik, Lin Yu tidak mendorongnya menjauh. Dia memegangi tubuhnya dan menepuk punggungnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, bukankah sudah kubilang padamu? Selama aku masih di sini, kamu tidak akan takut. Itu akan menempatkanmu dalam bahaya apapun." Ani tidak berkata apa-apa, bersandar di lengan Lin Yu, merasakan kehangatan dari tubuh Lin Yu, seperti seekor burung yang tersesat dalam angin dan hujan yang akhirnya menemukan sarang untuk beristirahat. Umumnya enggan untuk pergi. Oke, pergilah kemasi barang-barangmu, dan aku akan mengurus babi hutan itu. Kita harus pergi dari sini. Lin Yu melirik ke hutan gelap di sekitarnya, dan berkata dengan lembut kepada Ani, "Jika tidak, sisanya akan terjadi nanti. Jika binatang itu mencium bau darah dan datang, itu akan menimbulkan masalah." Ani tiba-tiba tersadar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia segera berdiri dan menyeka air mata dari wajahnya, lalu berbalik dan berlari ke api unggun untuk mengemas barang-barangnya. Lin Yu juga menemukan belati dari ranselnya, lalu berjalan menuju bangkai babi hutan itu, membuang kaki belakangnya, memotong dagingnya, membungkusnya dengan kantong tertutup, dan menyimpannya untuk makanan besok. Sekarang musim panas, udara lembab, daging akan cepat busuk dan bau jika tidak disimpan dengan benar, jadi dia tidak membawa terlalu banyak. Setelah Ani mengemasi barang-barangnya, Lin Yu membawanya pergi dari sini dan berjalan ke hilir menuju sungai. Setelah berjalan 1.000 atau 2 kilometer, saya melihat sebuah depresi di depan saya, yang tampak seperti rawa. Di sebelah rawa, ada sebidang rumput dengan pohon mati yang lebat tergeletak di atas rumput tersebut. Lin Yu membawa Ani ke pohon mati, melemparkan barang-barang itu ke tanah, dan membiarkan Ani terus tidur. Ani menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Hei, kamu harus tidur, aku tidak bisa tidur. Aku tidak mengantuk." Lin Yu kemudian bersandar dan berbaring di pohon mati, dan berkata, Aku akan tidur lagi setelah beberapa saat. Panggil kamu." Ani menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap Lin Yu dengan sepasang mata yang bersinar, bertanya-tanya, "Hei, bukankah kamu takut tadi?" Kata Ani dengan rasa takut. Babi hutan itu berukuran 2 kali lebih besar dari babi hutan dewasa yang pernah dilihatnya. Diperkirakan meskipun harimau itu datang, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkan babi hutan tersebut. Tapi raksasa seperti itu sebenarnya rentan terhadap Lin Yu, seorang pria kurus dari Tiongkok Barat. Anda tahu,
Bahkan Kapten Korps Marinir terkuat di Amerika Serikat pun tidak akan pernah bisa melakukan ini. Sebenarnya aku sedikit beruntung. Aku hampir terluka sekarang. Lin Yu melihat Ani menatapnya tanpa berkedip, tersenyum tak berdaya, dan berkata padanya. Dia, siapa kamu? Ani sama sekali mengabaikan kata-kata Lin Yu, dan sepertinya ada cahaya berkedip di matanya ketika dia melihat ke arah Lin Yu. Misteri, sangat misterius. Terakhir kali dia bertemu Lin Yu untuk pertama kalinya, setelah menyaksikan keterampilan medisnya yang ajaib, Ani merasa bahwa Lin Yu adalah pria yang sangat misterius. Tapi sekarang dia melihat kekuatan bertarung super Lin Yu, perasaannya menjadi lebih kuat. Dia secara tidak sadar tertarik pada Lin Yu, dan dia bahkan merasa ingin mencoba masuk ke dalam hati Lin Yu, keinginan untuk mengungkap tabir misterius dalam dirinya. Rasa penasaran terhadap seorang pria seringkali menjadi awal dari kejatuhan seorang wanita. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Amerika, Ani, yang telah melihat banyak pria merayunya, mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia tidak dapat mengendalikan perasaan di dalam hatinya. Kamu seharusnya tahu betul siapa aku. Lin Yu berkedip padanya. Dia tidak tahan dengan pertanyaan Ani. Dia segera berpura-pura menguap dan berkata, aku sedikit mengantuk, jadi tatap saja aku sebentar. Tidurlah dulu. Lin Yu tidak menunggunya berbicara, tetapi bersandar langsung ke pohon mati di sebelahnya, menyipitkan mata dan tertidur. Ani tahu bahwa Lin Yu sengaja menghindarinya, jadi dia mendengus dingin dan berpikir, hei, suatu hari nanti aku akan mengetahui segalanya tentangmu. Lin Yu berkata bahwa dia akan bangun setelah tidur sebentar, tetapi dia tidur sampai fajar, dan Ani, yang awalnya bertanggung jawab atas misi pengawasan, juga tertidur sambil bersandar pada tubuh Lin Yu. Bab 546 Panen Tak Terduga, halaman 3/4. Jika bukan karena kabut tebal di pegunungan di pagi hari, Lin Yu mungkin tidak akan bisa bangun, karena dia sangat lelah karena siksaannya dengan babi hutan tadi malam. Walaupun tubuh paling murni yang pernah ia latih sudah mulai terbentuk, namun masih jauh, jadi pada analisa terakhir, tubuh saudara Jiarong tetaplah tubuh fana. Setelah Lin Yu membangunkan Ani, mereka berdua pergi ke air untuk mencuci muka. Kemudian Lin Yu mengambil ranting dan memanggang potongan daging babi hutan tadi malam. Keduanya makan sedikit, lalu membungkus sisanya dan menyimpannya. Buat makan siang. Hei, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ani melihat ke arah pegunungan yang luas dan bertanya pada Lin Yu dengan cemas. Lin Yu menatap ke arah lautan hutan yang hijau, dan patah hati sejenak. Tadi malam, dia hampir tidak bisa menentukan arah melalui posisi bintang-bintang, tapi sekarang sudah fajar, mendung lagi, dan matahari hilang. Selain itu, tadi malam setelah semua masalah, dia tidak tahu harus pergi kemana. Namun, agar Ani tidak khawatir, Lin Yu menunjuk ke suatu arah secara intuitif, lalu melipat dua batang kayu, mengasah bagian depan tongkat dengan belati, dan menyiapkan satu untuk dirinya dan Ani sebagai kruk dan senjata. Belati kecil di tangannya baik-baik saja untuk mengupas buah dan memotong daging, tetapi tidak ada gunanya melawan hewan besar seperti babi hutan tadi malam. Lin Yu kemudian saya menyadari bahwa hutan tidak senyaman kelihatannya, mungkin seekor binatang buas akan muncul entah dari mana saat berjalan. Ani mengikuti Lin Yu dari dekat, merasa sangat tenang. Selama dia bersama Lin Yu, dia tidak takut pada apapun. Semula Lin Yu ingin menunggu matahari terbit untuk menentukan arahnya, namun cuaca hari ini sama dengan kemarin, selalu mendung, dan awan hari ini lebih tebal dari kemarin, dan sepertinya akan turun hujan kapan saja. Ketika Lin Yu melihat ini, dia buru-buru membawa Ani ke dalam, ingin mendaki gunung secepat mungkin, tetapi gunung itu jauh lebih tinggi dari yang mereka harapkan rata-rata. Hei, ayo istirahat, aku tidak bisa berjalan lagi. Setelah berjalan sekitar setengah pagi, Ani benar-benar mulai bergerak sedikit, dan berteriak kepada Lin Yu. Oke, ayo istirahat saat kita sampai di ruang terbuka di depan, dan aku akan memanggang babi hutan untukmu. Lin Yu menyeka keringat di kepalanya, lalu membawa Ani ke padang rumput kosong di antara hutan depan. Ketika dia berjalan ke ruang terbuka, Lin Yu tidak terburu-buru untuk melangkah ke ruang terbuka, dia merasa sedikit curiga.
Dia bertanya-tanya bagaimana ruang terbuka besar yang penuh dengan tanaman merambat dan rumput liar tiba-tiba muncul di sini hutan lebat, dan tidak ada pepohonan di atas ruang terbuka. Ditutupi dedaunan, pemandangan bisa menembus sepenuhnya. Bahkan Annie, yang mengikuti Lin Yu, mau tidak mau menjadi bingung. Sungguh mengejutkan bahwa sebidang rumput berukuran beberapa meter persegi tiba-tiba muncul di hutan lebat. Lin Yu memimpin dengan menusuk tanah dengan tongkat kayu. Ketika dia melihat bahwa tanahnya kokoh, dia melangkah masuk. Setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat bahwa tidak ada masalah mereka berdua duduk di ruang terbuka untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Lin Yu bangun mencari ranting untuk menyalakan api dan merebus air untuk diminum. Namun saat dia berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat sekeliling tanpa berkedip, membuka mulutnya, segera berbalik, menunjuk ke tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dan menghitung, acanthus 5+, potongan pohon ayam, peterseli, semak belukar, Schisandra chinensis, pakis, lumut, dan jamur pinus. Vegetasi di sini sangat kaya. Mata Lin Yu berbinar saat dia berbicara, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Bayi yang sangat besar. Anne mengerutkan kening dan bingung ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Meskipun dia tidak jelas tentang sebagian besar nama yang baru saja disebutkan Lin Yu, dia juga tahu bahwa Lin Yu sedang berbicara tentang jenis tanaman di dekatnya. Dan ketika Lin Yu mengucapkan kata-kata ini, orang merasa bahwa tumbuh-tumbuhan ini bernilai ribuan emas. Annie buru-buru bertanya, "Hei, apakah ini ramuan berharga yang kamu bicarakan?" Annie juga merasa sangat jarang menemukan begitu banyak tumbuhan di area sekecil itu. Tidak, pada dasarnya aku sedang berbicara tentang tanaman. Lin Yu segera menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling tanaman di sekitarnya lagi dengan wajah cerah. Itu bukan bahan obat. Anne langsung bingung ketika mendengar ini. Dia tidak tahu kenapa Lin Yu begitu bersemangat karena itu bukan bahan obat. Ya, meskipun ini adalah tumbuhan umum, tidak mudah untuk menanam begitu banyak tanaman di tempat ini. Lin Yu berkata dengan penuh semangat, rumput, pohon, semak, dan tanaman merambat semuanya ada di sini. Hutan pegunungan ini sangat besar. Mereka telah berjalan puluhan kilometer jalan pegunungan dari jalan Dasun Xiaoxun hingga saat ini, namun dia belum pernah menemukan pegunungan selengkap itu di satu tempat. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke tengah ruang terbuka, melihat ke atas di malam hari, mengangguk pada dirinya sendiri dan berkata, lumayan, transmisi cahayanya juga konsisten. Pasti ada ginseng liar di sini, pasti ada ginseng liar. Pertumbuhan ginseng liar persyaratan lingkungan sangat ketat. Kondisi alam, kondisi vegetasi, kondisi hutan, udara, tanah, suhu, cahaya, kelembapan, harus memenuhi persyaratan pertumbuhannya, dan area di mana yang tumbuhnya pasti mempunyai ciri-ciri jenis pohon punjung. Komunitas biologis utama, dan tumbuhan yang baru saja dibicarakan Lin Yu adalah semua tumbuhan yang termasuk dalam komunitas biologis tersebut. Selain itu, kelembapan udara, tanah, dan cahaya di sini sangat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ginseng liar, sehingga Lin Yu menyimpulkan bahwa pasti ada ginseng liar di sini. Jika itu adalah ginseng liar biasa, Lin Yu tidak akan begitu bersemangat, tetapi hutan ini sangat lebat, dan belum ada seorang pun yang pernah ke sana, jadi kemungkinan besar dia menemukan ginseng liar yang sangat tua. Semakin Lin Yu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia buru-buru berkata kepada Annie, "Annie, cepat bangun, supaya aku bisa menemukan di mana ginseng liar ini berada." Ketika Lin Yu melihat Annie seperti ini, dia dengan cepat berdiri bekerja sama, dan Lin Yu dengan hati-hati mencari di tanah. Dia melihat lagi ke celah di atas hutan, segera mengunci area yang kasar, lalu berlutut di tanah dan mengobrak-abrik dengan hati-hati. Ketemu. Lin Yu, yang selalu tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menemukan pohon ginseng liar ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menangkap ginseng liar sendirian. Annie dengan penasaran pergi untuk melihatnya, dan melihat bahwa apa yang disebut Lin Yu sebagai ginseng liar hanyalah tanaman hijau yang tampak seperti rumput liar,
hanya saja ginseng liar ini memiliki sekumpulan bunga merah kecil yang tumbuh di atas kepalanya. Meskipun Ani tidak mengetahui ginseng liar ini, dia juga mengetahui bahwa ginseng liar adalah bahan obat yang sangat berharga dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia sangat berbahagia untuk Lin Yu di dalam hatinya. Lin Yu dengan hati-hati menggali ginseng liar di sekitarnya sedikit demi sedikit dengan tangannya. Setelah menggali selama lebih dari 10 menit, dia akhirnya mengungkapkan ginseng liar berwarna kuning putih di bawahnya. Meskipun hanya satu kepala yang digali, tapi Lin Yu sudah bersemangat, karena dia telah menyimpulkan bahwa ginseng liar ini cukup besar dan pastinya merupakan harta karun. Namun, kita harus menunggu untuk mengetahui kondisi pastinya. Kemudian dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar ginseng liar tersebut, dan kemudian dia melihat ginseng liar sebesar lobak terbuka. Bab 546 Panen Tak Terduga, halaman 4/4. Terkirim. Kali ini benar-benar berhasil. Hati Lin Yu bergetar. Tentu saja, apa yang dia katakan terjadi bukan karena uang, tetapi lebih karena nilai obat dari ginseng liar ini. Anda tidak dapat membeli ginseng liar berkualitas tinggi ini tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah harta surga dan bumi. Lin Yu dengan hati-hati mengeluarkan ginseng liar dari tanah, dan kemudian dengan lembut meniup tanah dari ginseng liar tersebut. Dia melihat bahwa mangkuk bulu 3 bagian dari ginseng liar itu rapat, kuncupnya utuh, tubuhnya spiritual, dan kulitnya kencang dan halus, mengkilat, kakinya terpisah secara alami, tidak kendur, tipis dan panjang, lentur tetapi tidak rapuh, dengan titik-titik mutiara yang jelas. Saya bersemangat, dan semakin menegaskan bahwa ginseng liar ini sangat berharga harta karun. Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng liar yang dia beli dari lelaki tua di Lingan saat itu. Dari segi tahun, umur ginseng liar ini secara alami sudah lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih. Belum lagi efektivitasnya. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Lin Yu memegang ginseng liar di tangannya, bahagia seperti anak kecil. Ginseng liar aslinya pada dasarnya telah habis, dan dia khawatir tidak ada penggantinya pertama kali di pegunungan. Saya memetik ginseng liar sebesar itu sebagai berkah tersembunyi. Ani memandangnya sedikit bingung, tapi dia sangat bahagia untuk Lin Yu. Ani, kita benar-benar mendapat banyak keuntungan kali ini. Lin Yu dengan hati-hati membungkus ginseng liar itu dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Hei, aku juga turut berbahagia untukmu, tapi prioritas utama kita sekarang adalah bagaimana cara keluar. Ani mengedipkan mata pada Lin Yu dan menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Lin Yu langsung tenang, Ani benar. Tugas terpenting mereka sekarang adalah keluar. Jika mereka tidak bisa keluar, tidak peduli betapa berharganya bahan obat yang dia temukan. Bukankah masih mustahil menyelamatkan Ye Qingmei? Ya, prioritas utama kita adalah keluar. Lin Yu mengangguk penuh semangat, lalu dengan cepat berbalik dan berlari mencari ranting. Lalu dia menyalakan api di ruang terbuka, merebus air, dan mengeluarkan sisa daging babi hutan pagi hari. Mereka berdua makan buah-buahan liar, lalu tidak duduk lama, bangun dan melanjutkan berjalan ke dalam hutan. Seiring berjalannya waktu, langit menjadi semakin gelap, jauh lebih cepat dari biasanya. Lin Yu menunduk dan melihat waktu dan menemukan bahwa saat itu baru lewat pukul 1 siang. Dia dengan cepat berteriak Ani berjalan maju lebih cepat. Saat dia berjalan, Lin Yu menemukan ada beberapa monyet di pohon. Mereka mencicit dan melompat-lompat di atas pohon. Mereka sepertinya mengikutinya dan Ani saat mereka masuk, dan mereka juga mengambil sesuatu dari waktu ke waktu. Buang Lin Yu dan Ani. Pergi, pergi. Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak pada monyet untuk mengusir mereka. Hei, apa menurutmu kita belum pernah melihat monyet setelah sekian lama berada di sini? Ani memandangi monyet di pohon dan mau tak mau bertanya dengan ragu. Lin Yu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, sepertinya tidak, saya tidak ingat banyak. Saya ingat, kami tidak melihat satu pun monyet. Ani mengangguk dengan sangat serius dan berbisik, tetapi sekarang kita telah melihat monyet, apakah itu berarti kita tidak hanya tidak keluar, tetapi kita masuk semakin dalam? Ini belum tentu. Lin Yu tampak untuk mewaspadai masalah ini, namun dia tetap menyangkalnya.
Dia, katamu, apakah kita tidak akan pernah bisa keluar selama sisa hidup kita? Ani memikirkan sistem penentuan posisi GPS yang dibawanya oleh Xuanzi, dan ada sedikit tangisan di dalam dirinya suara. Ponsel mereka tidak lebih dari sepotong kayu di pegunungan. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu keluar. Lin Yu tampak tegas dan mengangguk penuh semangat. Selain itu, jika Kepala Tian dan yang lainnya tahu bahwa kita hilang, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menemukan kita. Mengatakan ini, saya merasa bersalah. Menurut tingkat infeksi saat ini di kamp militer, tidak banyak tentara yang sehat yang tersisa, dan banyak yang terluka yang perlu dirawat pasukan untuk mendatangi mereka. Selain itu, untuk menghindari penyebaran infeksi, tidak mungkin mengerahkan tenaga dari pasukan luar, jadi Lin Yu tahu bahwa mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mencicit. Petik 2 titik. Ayo, ayo, ayo. Lin Yu juga segera mengambil buah yang mereka lempar dan melemparkannya. Dibandingkan dengan monyet-monyet ini, kekuatan dan sudut Lin Yu lebih akurat, sehingga sekelompok monyet segera terlempar dan berteriak cabang dan lari. Lin Yu awalnya mengira mereka takut, jadi mereka melarikan diri, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah monyet-monyet ini pergi meminta bantuan. Setelah beberapa saat, sekelompok besar kera menjerit dan bergegas menuju sisi ini, mengguncang pepohonan di seluruh hutan dan membuat dedaunan berguguran ke tanah. Jantung Lin Yu tiba-tiba berdetak kencang saat melihatnya. Teman baik, jumlah monyet yang datang kali ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Lin Yu tidak berani melawan mereka lagi, jadi dia segera menggendong Ani dan berlari cepat menuju kedalaman hutan. Dan sekelompok kera mengejar mereka, meraih dahan dan melompat-lompat di sekitar puncak pohon untuk mengejar, sambil mengeluarkan teriakan-teriakan aneh, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ups! Ani tiba-tiba berteriak sambil berlari, lalu mengulurkan tangan untuk menutupi kepalanya. Jari-jarinya menyentuh benda keras di sela-sela rambutnya, yang jelas-jelas baru saja dilempar oleh monyet. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Lin Yu kembali menatap Ani, lalu melindungi kepala Ani dan membimbingnya untuk terus berlari ke dalam. Setelah berlari beberapa saat, monyet di belakang mereka menghilang dengan aneh. Baru kemudian Ani dan Lin Yu berhenti untuk mengambil nafas. Ani melemparkan benda di tangannya ke tanah dengan keras dan mengutuk, monyet bau ini sangat menyebalkan. Lin Yu tersenyum, tanpa sadar melirik ke arah dia melemparkan benda itu, lalu matanya berbinar dan jantungnya berdebar kencang, tanah bergetar, dan dia bergegas mengambil barang yang telah dibuang Ani.